Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran material teknik. Di video kuliah ini kita akan belajar diagram transformasi isotermal alloy iron karbon ya. Jadi masih berhubungan dengan diagram fasa, hanya ini ada kata kuncinya yaitu isotermal ya. Nah, sekarang kita lihat masih berkaitan dengan diagram fasa terutama pada reaksi eutektoid ya. Di mana reaksi eutektoid ini semula berasal dari austenit dengan notasi gamma ini yang ada di area sebelah sini ya, austenit. Kemudian dia akan berubah menjadi alpha ferrit dan juga Fe3C ya, atau yang disebut dengan cementite ya. Dan ini terjadi pada rasio komposisi karbon itu adalah 0,76 ya. Jadi kurang lebih di daerah sebelah sini. Kemudian dia akan berubah menjadi alfa dan cementite ya. Dan untuk memperjelasnya silakan lihat di video kuliah sebelum video ini ya, tentang diagram transformasi Fe3C ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mendiskusikan perubahan dari austenit yang gamma ini menjadi perlite ya, di mana strukturnya seperti lamela ya. Dan kalau kita lihat juga struktur dari elektron mikrograf, itu seperti jarum-jarum ya yang membentuk koloni-koloni seperti ini ya, seperti lamela ya. Nah, pada bagian ini atau pada video pembelajaran ini kita akan mendiskusikan seberapa cepat nih laju perubahan tersebut ya. Jadi kalau dilihat dari gambar yang sebelah kiri bawah ini, dari austenit dia akan berubah menjadi perlite ya, dan terutama pada reaksi eutektoid yang ada di garis sebelah sini 0,76 ya. Nah, kita akan melihat seberapa cepat dia berubah ya. Karena perubahan kan tidak langsung terjadi ya, tapi tergantung, nanti kita akan pelajari tergantung pada suhunya. Kemudian kita akan melihat ada mikrostruktur lain nih yang berubah akibat cepat atau lambatnya reaksi tersebut ya. Jadi sampai di slide ini atau sampai di bagian ini kita sudah mendiskusikan bahwa perubahan mikrostruktur ya, itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah komposisi. Dalam hal ini komposisi karbon terhadap iron ya. Kemudian yang kedua juga berpengaruh ada temperatur di situ. Kemudian sekarang adalah waktu ya, seberapa cepat atau lambatnya perubahan mikrostruktur tersebut ya. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana ada yang disebut dengan diagram transformasi isotermal ya. Jadi sekarang bukan hanya sumbu X-nya itu adalah komposisi kemudian terhadap temperatur, tapi nanti kita lihat sama-sama ada faktor waktu di situ ya. Nah, diagram transformasi isotermal ini seperti tadi yang sudah diceritakan itu mempengaruhi temperatur dan juga laju perubahannya ya. Laju itu artinya lambat atau cepat dia berubah relatif antara satu dengan yang lain ya. Nah, temperatur memegang peranan penting pada laju perubahan austenit menjadi perlite, dan kita akan pelajari nanti ada beberapa mikrokonstituen atau struktur mikro lainnya. Nah, untuk setiap kurva di bawah ini ya, maksudnya yang ada di sebelah sini, sorry ini typo, harusnya D-nya cuma satu, harusnya yang ini ya. Nah, data diperoleh setelah spesimen yang terdiri dari 100% austenit didinginkan dengan cepat ya, hingga ke temperatur tertulis dan ditahan pada temperatur tersebut selama reaksi berlangsung ya. Jadi artinya mulai dari austenit ya, austenit itu dia punya suhu sekitar ya di atas sekitar 727 ya. Jadi dari sini austenitnya, kemudian dia didinginkan dengan cepat sampai ke suhu yang tertulis tadi. Ada 600, ada 675 dan 650 ya. Nah, kemudian sampai di suhu 600 ini atau 650 atau 675, austenit ini ditahan selama beberapa lama. Dan kalau kita lihat di sumbu Y-nya itu adalah berapa persen perlite yang terbentuk. Dan itu pasti mulai dari 0%, kan begitu. Karena awalnya adalah 100% austenit ya. Jadi sekali lagi mulai dari 100% austenit pada suhu di atas 727 tadi, kemudian diturunkan dengan cepat pada temperatur tertentu. Misalkan ada 3 temperatur nih, 600, 650, 675. Kemudian dia ditahan selama beberapa lama di temperatur konstan tersebut, makanya disebut sebagai isotermal. Iso artinya adalah konstan atau tetap, thermal adalah ya bisa dibilang temperatur ya. Nah, kemudian kalau kita lihat semakin rendah suhunya, maka lajunya semakin cepat, kan gitu ya. Jadi semakin
semakin rendah atau saya turunkan dengan tanda panah ya, semakin rendah temperaturnya, maka ya laju perubahan atau T kecil itu akan semakin cepat ya. Sebagai contoh kalau kita lihat di sini, dan untuk informasi saja bahwa sumbu X-nya itu adalah waktu tapi dalam skala logaritmik ya. Nah ini saya akan coba tuliskan, ini skalanya adalah logaritmik ya, log ya skala skala logaritmik ya. Nah skala logaritmik ini tidak seperti skala linear yang mulai dari 1, 2, 3 ya, tapi kalau kita lihat sama-sama ini mulai dari 1 kemudian loncat 10, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan seterusnya ya. Nah, semakin rendah suhunya, itu akan semakin cepat dia berubahnya ya. Coba kita lihat ya. Dari yang 600 derajat ini, dia berubah dari katakanlah ini sekitar 2 detikan ya, dan dia di bawah 10 detik udah berubah tuh. Dari yang tadinya 100% perlite ya menjadi 100%, dari 100% austenite dia berubah menjadi 100% perlite ya. Nah, tapi kalau 650 kita lihat waktunya akan semakin lama. Ya, kalau kita lihat di sini adalah 10, di sini 100 ya, maka ya waktunya ini akan semakin lama tentunya dibandingkan dengan yang 600. Lebih lama lagi kalau dia ditahan pada suhu 675 ya. Itu berubah dari sekitar ya ini mungkin sekitar kalau ini 10, ini 100 tapi skala logaritmik mungkin pada ini 20 atau 50 ya. 50 ya atau 40 detikan ya. Sampai di atas sudah hampir mendekati setengahnya ya, setengahnya dari 10 pangkat 3 ya. Tentunya dengan skala logaritmik ya. Kita lihat grafiknya akan semakin lama ya. Laju perubahannya dari yang 100% perlite menjadi 100% austenite menjadi 100% perlite ya. Nah, untuk yang lebih jelasnya itu ada di grafik sebelah kanan yang seperti jalan ini ya. Jadi kalau kita lihat ini contohnya transformasi temperatur pada 675 derajat ya. Dia dimulai dari di sini ada tulisan transformation begins, mulai ya. Kemudian dia akan melewati beberapa ya waktu ya. Mulai dari titik ini sampai akhirnya transformasi berakhir sampai dia mencapai 100% perlite ya. Nah, untuk lebih jelasnya itu ada grafik yang dibuat lebih besar mulai dari waktunya 0 sampai dia 10 pangkat 5 ya. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari austenite ya yang stabil, kemudian dia akan berubah menjadi austenite yang unstable ya. Kemudian kalau kita turunkan misalkan di 600 derajat, maka cara bacanya adalah 600 ini kita tahan, kemudian dia akan mulai bertransformasi ya. Mulai dari yang merah, merah ini adalah mulai pembentukan perlite, mulai dari 0%, kemudian mungkin 0,1, kemudian 1% dan seterusnya ya. Kemudian grafik yang putus-putus ini seperti pembatas jalan itu menandakan 50% completion. Jadi sudah 50% perlite dan sisanya masih 50% austenite ya. Kemudian dia berakhir di grafik yang warna hijau ini di mana 100% austenite itu sudah berubah menjadi 100% perlite ya. Nah, diagram ini dinamakan sebagai diagram transformasi isotermal atau time temperature transformation atau triple T plot. Seperti itu ya. Jadi kalau tadi atau di video-video sebelumnya kita belajar antara suhu kemudian komposisi, sekarang kita belajar untuk komposisi tertentu yang adalah eutectoid 0,76% karbon. Dia transformasinya pun bergantung dengan waktu. Semakin rendah suhunya, maka waktu yang dibutuhkan untuk berubah itu akan semakin cepat. Ya, lajunya meningkat disebut sebagai seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada muncul mikrokonstituen lain sebagai konsekuensi dari waktu ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang disebut dengan coarse perlite atau perlite yang kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kasar ya. Dan juga fine perlite atau yang lebih halus ya. Jadi yang satu lebih tebal, lebih keras, yang satu lebih halus ya. Nah, kalau kita lihat kurva perlakuan panas terutama untuk notasi yang dinotasikan dengan A, kemudian B, C, dan D ya. Transformasi dari austenite ini ke perlite dimulai pada titik C ya. Jadi mari kita coba lihat sama-sama ya. Di titik A ini austenite-nya itu 100% austenite ya. Karena temperatur eutectoid-nya kan 727 derajat Celcius ya. Terlihat di sini nih, ada
legend untuk eutectoid temperatur ya. Kemudian dia didinginkan dengan cepat ya. Jadi grafiknya agak miring karena di sini dengan cepat ya. Jadi kalau ini adalah 0, ini 1, ya mungkin di sini hampir sepersekian detik ya untuk dia didinginkan dengan cepat ya. Nah, pada saat dia didinginkan dengan cepat, ini sampai di titik B. Kemudian pada titik B ini, misalkan ini mungkin pada sekitar 600, kalau ini 650, ini 625 derajat Celcius ya. Saya coba tulis 625 derajat Celcius ya sebagai contoh. Kemudian dia ditahan nih pada 625 derajat Celcius ya, dibuat isotermal prosesnya. Kemudian sampai di titik C, 100% austenit ini ya, yang banyak gamanya, hampir semua gamanya, itu akan mulai berubah ya, sampai akhirnya mencapai titik yang ada di tengah-tengah ya. Kalau kita lihat struktur yang ini, yang saya lingkari ini, itu adalah sudah 50% austenit dan 50% perlite ya. Nah, kemudian dimulai pada titik C, kemudian dia berubah sepenuhnya menjadi perlite pada titik D dalam waktu 15 detik ya. Jadi mulai dari sini waktunya sampai sini C sampai D itu sekitar 15 detik ya. Nah, sekali lagi nih, waktunya itu adalah skalanya skala logaritmik ya, bukan linear ya. Nah, di sini ada garis yang putus-putus, itu menyatakan transformasi sudah dimulai nih dari 100% austenit menjadi 100% perlite ya. Nah, tapi di sini pada temperatur sedikit di bawah temperatur eutectoid, artinya kalau ini adalah temperatur eutectoid, agak sedikit di bawah pada daerah-daerah sini ya. Perlite-nya itu punya struktur yang lebih tebal dibandingkan dengan suhu yang di bawah, dari jauh di bawah eutectoid ya. Nah, ini dinamakan sebagai coarse perlite ya. Jadi kalau agak sedikit di bawah eutectoid, dia akan berubah menjadi coarse perlite ya. Dan waktunya pun akan makin panjang kan gitu kan. Tadi sudah diceritakan di slide sebelumnya bahwa semakin tinggi suhunya, maka lajunya akan semakin lambat. Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi perlite-nya akan makin lambat ya. Nah, itu yang menyebabkan perlite-nya menjadi tebal ya. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya ya 700 derajat, maka mulai dari titik ini sampai dia 100%. Tentunya makin jauh, terutama apalagi kalau waktunya adalah skala yang logaritmik ya. Nah, tapi untuk temperatur yang lebih rendah, struktur perlite-nya itu yang terbentuk adalah struktur yang tipis atau yang lebih halus ya. Itu yang disebut dengan fine perlite ya. Jadi di sini ada gambar elektron mikrografnya. Untuk yang A, grafik yang ini ya, ini adalah coarse perlite ya, di mana suhunya itu yang terjadi adalah sedikit di bawah eutectoid, sementara yang B itu adalah fine perlite ya. Ya, jadi kita bisa lihat di sini perlite-nya sendiri terdiri dari dua macam ya, yaitu yang coarse dan juga yang fine perlite ya. Nah, sekarang mari kita lihat ada mikrokonstituen lain nih yang terjadi pada diagram fasa yang isotermal ini ya. Itu yang disebut dengan bainit atau bainite ya, bainit ya. Saya sebut bainit saja ya. Nah, bainite ini itu adalah mikrokonstituen lain yang merupakan hasil produk transformasi dari austenit menjadi salah satu mikrokonstituen yang akan kita bahas, yaitu adalah bainit ya, dari austenit menjadi bainit ya. Nah, struktur ini terdiri dari ferrit dan cementite dengan struktur seperti needles dan plates ya. Jadi strukturnya agak sedikit berbeda dengan perlite ya. Nah, terjadinya itu adalah dengan pada suhu yang jauh di bawah dari suhu yang bisa terjadi perlite-nya ya. Nah, struktur bainite ini dapat dijelaskan dengan diagram transformasi isotermal. Bainite terbentuk pada suhu di bawah suhu di mana perlite terbentuk ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada notationnya nih ya. Saya akan coba tulis di sini. Untuk A itu adalah austenit. Austenit tadi kita sudah pelajari struktur ini di video-video sebelumnya ya. Austenit tentunya 100% austenit ini ada di atas temperatur eutectoid ya. Kemudian untuk notasi P itu adalah perlite ya. Kemudian untuk yang B itu adalah bainit ya. Nah, bainit ini kalau kita lihat terjadi di suhu di bawah dari P ini ya, terutama di bawah dari titik N ini ya. Di mana N ini biasa disebut sebagai nose ya, seperti hidung ya. Nah, ini adalah ketika
waktu paling cepat ya di mana bisa terjadi perubahan ya. Kalau kita lihat di sini kan waktunya paling cepat dibandingkan yang lain ya, di mana dia bisa berubah ya. Jadi lajunya ketika laju maksimum nih ketika dia mulai di sini ya. Nah, struktur Bainit dan Perlite ini saling berkompetisi nih satu sama lain ya. Maka yang tadinya austenit itu bisa berubah menjadi Perlite dan Bainit tergantung dari suhunya ya. Dan tentunya tergantung dari berapa lama kita tahan pada suhu tersebut ya. Nah, setelah suatu bagian dalam austenit berubah menjadi Bainit atau Perlite, maka struktur lain, nanti kita akan belajar, ada beberapa lagi nih struktur lain ya, itu tidak dapat terbentuk kecuali dilakukan pemanasan kembali ke bentuk austenit. Ya, artinya kalau saya misalkan punya dari austenit di sini, saya turunkan ke suhu seperti di sini, kemudian saya tahan ya sampai suhu ini ya, maka semuanya udah menjadi Perlite nih. Ya, sudah selesai. Jadi dari sini turun sampai selesai 100% Perlite yang terjadi. Ya. Tapi kalau saya mulai dari austenit, saya turunkan ke 600, kemudian sampai dia 50% Perlite ya. Kemudian saya turunkan lagi suhunya ke 400 misalnya ya. Nah, ini adalah masih austenit kan? Kemudian sisa dari 50% Perlite ini atau 50% austenit kan masih ada 50% ya karena baru 50% nih berubah menjadi Perlite ya. Dia akan berubah menjadi Bainit ya. Jadi kalau sudah berubah menjadi Perlite atau Bainit itu nggak akan bisa berubah menjadi mikro konstituen atau struktur mikro lainnya ya. Oleh karena itu penting sekali untuk bisa memahami grafik ini ya. Dan masih di grafik yang sama, untuk yang seperti jalan ini yang tengah-tengah itu adalah 50% completion rate, 50% completionnya ya. Jadi udah 50% berubahnya dari austenit ya. Jadi ingat yang berubah adalah austenitnya, bukan dari Perlite-nya ya. Jadi tidak ada yang dari Perlite berubah menjadi Bainit ya, tapi semuanya dimulai dari austenit ya. Jadi itu tentang Bainitnya ya. Nah, sekarang mari kita lihat ada diagram atau ada struktur lain nih yang disebut sebagai spheroid ya. Spheroid ya. Nah, spheroid ini punya struktur yang bulat-bulat ya sesuai dengan namanya, sphero ya. Nah, jika alloy yang memiliki struktur Perlite atau Bainit dipanaskan kemudian didiamkan agak lama, 18 sampai 24 jam, maka terbentuklah struktur lain yang dinamakan sebagai spheroid ya. Jadi kalau udah mulai di sini misalkan sudah sampai di Perlite ya, 100% Perlite, kemudian didiamkan cukup lama sampai sekitar 1 hari nih, 1 hari penuh ya. Maka terbentuk struktur lain yang dinamakan sebagai spheroid ya. Tentunya Bainit, baik Bainit maupun Perlite. Perlite-nya ada coarse dan fine. Kemudian ada spheroid, dia akan berubah atau mengubah atau punya sifat mekanik yang berbeda. Keuletannya bisa saling berbeda satu dengan yang lain, kemudian kekuatannya pun bisa berbeda satu dengan yang lain ya. Oleh karena itu, masing-masing dari struktur mikro ini akan menentukan kekuatannya, akan menentukan kekuatan dan keuletan dari sifat mekaniknya nih. Dan itu tergantung dari aplikasi yang kita gunakan ya. Nah, untuk yang mikro konstituen yang terakhir, ya ini saya janji ya yang terakhir ya, ada banyak sekali istilah ya, ada austenit, Perlite, Bainit, kemudian ada tadi spheroid ya, sekarang ada yang disebut sebagai martensit ya. Nah, martensit ini biasa dipakai untuk spare part ya, spare part kendaraan bermotor ya. Nah, coba kita lihat martensit itu seperti apa ya. Nah, martensit terbentuk ketika austenit didinginkan dengan cepat atau yang disebut dengan pencelupan ya, atau yang disebut dengan quenching ya. Nah, menggunakan media air atau oli. Jadi, rapid coolingnya atau pendinginannya itu lebih cepat dibandingkan contoh-contoh sebelumnya. Kalau tadi adalah didinginkan di udara yang terbuka, sementara ini didinginkan dengan dicelupkan pada air atau oli, atau yang disebut dengan quenching ya, media quenchingnya ya. Nah, hingga temperatur yang relatif lebih rendah ya. Nah, struktur martensit ini menyerupai pellet-like atau needle-like ya, seperti ini strukturnya. Nah, permulaan struktur martensit ditunjukkan oleh garis horizontal M di sini ya. Jadi ini sekarang diagram isotermalnya makin lengkap kan. Kalau tadi kita hanya mendiskusikan, kalau coba lihat di bagian sebelumnya dari video ini ya, itu dimulai dari Perlite dulu, kita pelajari ini, kemudian kita kenalan dengan Bainitnya, jadi diagramnya diperbesar. Nah, sekarang kita berkenalan dengan martensitnya nih, di mana terjadi pada suhu yang lebih rendah. Ya. Nah, di sini terlihat ya bahwa ada martensit yang start ini, dia mulai dari 0, kemudian dia berubah menjadi 50%, kemudian dia berubah menjadi 90%, kemudian dia berubah menjadi 100%. 100% martensit.
ya. Nah, transformasi tipe ini dinamakan transformasi atermal. Kenapa? Ya karena ya betul-betul isotermal ya kalau kita lihat di sini, ya. Jadi sebagai contoh nih, saya mulai dari austenit nih, dengan suhu di atas eutectoid temperatur ya. Ini kan di sini, ini adalah, saya mungkin akan tuliskan ya, ini adalah 100% austenit ya. Kemudian kalau saya turunkan dengan cepat, turunkan gitu ya sampai di sini ya, sampai di 90% martensit, kemudian saya diamkan ya, maka yang terjadi adalah 90% martensit, 90% martensit, dan sisanya 10% austenit gitu ya. Jadi tergantung pada saat kita dinginkan sampai temperatur berapa ya. Kemudian contoh yang lain ya, kalau saya turunkan dengan cepat juga nih sampai ke 600 derajat ya. Kemudian saya tahan nih sampai ini ya, maka sudah menjadi 100% perlite ya. Tapi sampai di 600 derajat kan sudah jadi 100% perlite ya, kemudian biasanya sih diturunkan sampai suhu kamar lagi nih ya, saya turunkan misalkan sampai suhu kamar ya, maka yang terjadi itu adalah 100% perlite gitu ya. Kasus yang lain, kalau misalkan dari austenit saya turunkan sampai 400 ya, kemudian saya diamkan agak lama gitu kan, saya diamkan, agak lama ya, menjadi 100% bainit kan, ya. Kemudian biasanya saya karena mau dipakai di suhu kamar kan kita nggak gunakan aplikasi pada suhu tinggi ya. Ya kita turunkan nih sampai suhu kamar ya. Maka di sini yang terjadi adalah 100% bainit ya, 100% bainit. Ya, seperti itu. Ya, jadi tergantung prosesnya. Yang pasti hanya austenit yang berubah. Begitu austenit berubah menjadi perlite dan bainit, maka sudah nggak bisa berubah lagi ya. Kemudian begitu dia berubah menjadi martensit juga sudah nggak bisa berubah lagi ya. Tapi kita lihat temperaturnya sampai mana dulu nih ya. Kalau agak tinggi maka dia masih perlite dan tergantung agak tingginya juga relatif ya. Tapi lihat pada grafiknya ya. Kalau agak rendah dia akan menjadi bainit. Kalau lebih rendah lagi dia akan menjadi martensit ya. Seperti itu ya. Nah nanti kita akan coba setelah ini kita akan coba untuk berlatih soal ya. Nah, ini ada contoh soal ya dan saya coba perbesar, grafiknya supaya lebih jelas pada saat kita coba menjawab soal-soal ini ya. Nah, yang pertama coba kita baca dulu soalnya. Dengan menggunakan diagram transformasi alloy aron karbon untuk komposisi eutectoid loh ya, bukan pro atau hypoeutectoid ya. Tentukan struktur akhir dari spesimen yang dimulai dari 100% austenit yang berada pada suhu 760 derajat Celcius ya. Jadi semuanya dimulai dari ini ya, 760-an ya. Ini kalau saya tulis adalah 760 derajat Celcius ya. Jadi mulai dari 100% austenit ya. Saya tulisin 100% austenit ya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk yang A ya. Dia didinginkan dengan cepat, tapi bukan di quenching ya. Jadi didinginkan dengan cepat di udara terbuka ya. Nah, kalau didinginkan dengan cepat di udara terbuka, kita lihat sampai suhu berapa dulu. Ini didinginkan dengan cepat ke suhu 350 derajat ya. Maka kita tarik garis, tapi tarik garisnya tentu tidak vertikal ya, karena kalau vertikal kan kayaknya cepat banget ya, pada T-nya betul-betul 0 nih. Jadi agak sedikit diagonal ya, ke suhu 350 derajat ya. Coba kita lihat 350 itu ada di sekitar sini ya, 350, maka ini diturunkan gitu ya. Kurang pas. Nah, 350 belum. Oke ya. Di sini ya. Kemudian ditahan selama 10 pangkat 4 detik ya. Jadi lumayan tuh sampai 10 pangkat 4 ya, kita lihat. Ditahan dia sampai 10 pangkat 4 ya. Di sini memang pasti akan lebih ya karena ini kan ada T-nya juga ya. Tapi kan ini sangat singkat ya. Kalau kita lihat ini adalah 10 pangkat min 1, 0,1 ya. Ini adalah 1 ya. Maka ya ini cepat banget ya. Oleh karena itu 10 pangkat 4-nya saya sampai di titik 10 pangkat 4-nya ya, tepat ya. Karena ya 10 pangkat 4 lebih dikit lah ya, seperti itu ya. Kemudian di quenching ke suhu kamar ya. Di quenching ke suhu kamar. Di sini tertulis di quenching ke suhu kamar karena kita ingin gunakan aplikasi di suhu kamar ya. Maka kita turunkan dia sampai ke suhu kamar. Suhu kamar kan 25 derajat ya. Kalau ini 100, ini 50 ya. Ini 50, maka ini 25 derajat Celcius ya, suhu kamarnya di sini ya. Maka begitu kita turunkan sampai suhu kamar, pertanyaannya apakah yang terjadi strukturnya? Nah, kalau kita lihat yang terjadi adalah bainit
Jadi dari 100% austenit menjadi 100% bainit ya. Karena zonanya sudah zona B, sudah zona bainit ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi ini yang bisa kita lihat dari soal yang A ini ya. Jadi saya tulis jawabannya untuk yang A itu adalah menjadi 100% bainit ya. Atau saya tulis lebih lengkap ya, dari 100% austenit dia berubah menjadi 100% bainit ya. 100% bainit gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang B-nya ya. Yang B-nya prosesnya mirip-mirip, tapi temperaturnya kayaknya lebih atas ya, 250 ya. Lebih bawah 250 ya. Oke. Sekarang kita lihat 250 ya. Kalau 250 kurang lebih ada di sini ya, ini 250 derajat Celcius ya. Maka kalau kita turunkan ya. Oke, kita akan tarik garis ya dari 760 ke 250 ya. Nah, kemudian kita akan coba kerjakan ya. Dan di sini dari 250 derajat Celcius ditahan selama 100 detik saja ya. Jadi kurang lebih sampai 100 detik. Di sini ada 10 pangkat 2 ya, sampai 100 detikan ya. Kemudian di quenching ke suhu kamar ya. Jadi sama nih, di quenching ke suhu kamar ya. Maka apa nih yang terjadi ya? Kalau kita lihat di sini mulai dari 760 ya, kemudian ke 250 ditahan tapi belum sampai membentuk bainit, ya nggak? Ya, belum sampai membentuk bainit nih ya, sedikit sebelum grafik yang warna merah. Kemudian diturunkan, di quenching lagi ke suhu kamar. Ya, maka yang terjadi adalah martensit ya. Jadi yang terjadi adalah ini adalah 100% martensit ya, 100% notasinya M ya. Nah, kita tulis jawabannya ya. Yang B itu adalah 100% martensit ya. Dimulai dari 100% austenit berubah menjadi 100% martensit. Ya, kenapa? Ya karena dia tidak membentuk perlite, dia tidak membentuk bainit juga, kemudian dia membentuknya 100% martensit. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat kasus yang C nih ya, yang agak sedikit unik ya. Ditahannya sampai 2 kali di temperatur yang berbeda ya. Nah, mari kita lihat ya. Didinginkan dengan cepat dulu nih ke suhu 650 derajat. Jadi agak atas ya. Kita lihat suhu 650 derajat itu ada di 600, ini 650 ya. Nah, ini diturunkan ke 650 dulu. Mari kita buat ya grafiknya ya. Dari 760 ke 650. Kemudian ditahan selama 20 detik aja nih ya. Kalau kita lihat 20 detik ya. Jadi di sini ada 10, kemudian ditahan sampai sekitar 20 detik ya. Nah, 20 detik itu kira-kira sampai ada di grafik yang garis putus-putus ini ya. 20 detik ya. Jadi saya coba kasih garis putus-putus ya. Nah, ya. Loh kok Pak bisa 20 detik di situ? Ya karena sekali lagi ini adalah grafik yang X-nya itu adalah skalanya adalah skala logaritmik ya. Nah, maka kita bisa lihat ya, dari 100% austenit itu sudah berubah menjadi 50% perlite ya. Jadi kita tahu nih di sini dia sudah membentuk 50% perlite ya, 50% perlite. Nah, setelah terbentuk 50% perlite ya, kita akan turunkan lagi nih sampai didinginkan ya, sampai ke suhu 400 derajat Celcius ya. Nah, 400 kan ada di daerah sini ya. Maka kita turunkan sampai ke 400 ya. Kita turunkan ini sampai ke 400 ya, tapi waktunya harus kita restart ya. Nah, kalau waktunya kita restart ya, maka saya akan berikan garis putus-putus gitu ya. Sampai ke titik yang sebelumnya ya. Saya akan coba berikan garis putus-putus di sini. Garis putus-putus ya. Sampai ke titik yang ada di sini ya. Jadi saya harus buat titiknya berhimpit ya dengan yang ada di sebelumnya gitu ya. Nah, ini saya harus buat garis putus-putus ya sampai dia ke zona yang austenit lagi ya. Kenapa? Ya karena yang berubahnya kan 50% austenit ya. Gitu ya. Maka sekali lagi nih ya, di titik ini menjadi 50% perlite dan ada 50% austenit ya.
Nah, saya turunkan ke 400. Nah, pada saat saya menurunkan ke 400 ya, saya berikan di sini adalah garis putus-putus ya, sampai ke titik yang masih sisanya, yaitu 50% austenit ya. Kemudian setelah itu baru ditahan lagi nih selama 10 pangkat 3 detik ya. Artinya 10 pangkat 3 1000 detik ya. Jadi kita tarik garis lagi sampai ke 10 pangkat 3. Kita tarik garis sampai ke sini 10 pangkat 3 ya. Nah, fase apa yang terjadi? Nah, pada saat ini fasenya sudah menjadi bainit. Tapi yang menjadi bainit adalah yang 50% austenit. Karena konsepnya begitu atau di dunia nyatanya, begitu dia berubah menjadi perlite, dia nggak akan bisa berubah menjadi struktur lain. Yang bisa berubah hanya austenitnya. Ya, maka sampai di titik ini ya, sisa 50% austenit dia akan menjadi 50% bainit. Ya. Kemudian di quenching ke suhu kamar sama seperti yang lain. Pada saat di quenching dia tidak akan juga terjadi martensit kan karena sudah menjadi perlite dan juga bainit ya. Maka di sini ada 50% bainit ya. 50% perlite dulu, 50% P, kemudian 50% bainit ya. Jadi sekarang kita jawab di sini ya. Yang terjadi adalah 50% P, kemudian 50% bainit ya. Jadi dari 100% austenit, dia berubah dulu menjadi 50% perlite pada suhu yang 650 ya. Kemudian pada suhu 400 ditahan, dia berubah menjadi 50% bainit ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa kasus, contoh dan betapa kayanya dunia material teknik padahal ini hanya iron carbide saja. Kalau dengan alloy lain, maka diagram fasanya tidak seperti ini ya. Jadi diagram fasa ini hanya valid untuk iron carbide system dan pada reaksi eutektoid. Mulai dari austenit, dia bisa berubah menjadi perlite dan bainit. Dan kalau kita diamkan selama 18 sampai 24 jam akan menjadi spheroidit ya. Dan pada temperatur yang lebih rendah dia akan mulai menjadi martensit ya. So, sampai di sini video kuliahnya. Kalau masih kurang mengerti coba ulangi lagi rapi dengan lebih mendalam ya tentang konsep diagram transformasi isotermal ini ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.